Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun semuanya sudah menonton vlog ini. Kali ini saya akan berkemah di Jendela Langit. Ini saya rental alat camping karena saya tidak punya alat ya atau perlengkapan camping, jadi saya rental di Surabaya karena saya berdomisili di Surabaya dan sekiranya murah ya teman-teman. Ini pintu masuk atau loket pembayaran di Jendela Langit Prigen, yaitu Desa Jatiharjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Untuk tiketnya sendiri ini bermacam-macam ya. Kalau saya ini camp di Blok A itu harganya 30.000 sama tiket masuk 10.000, jadi total 50 sama 5.000 sama 10.000 itu include untuk areanya. Kalau nggak salah kurang jelas gitu loh yang 10.000, pokoknya itu total 60.000. Kemudian untuk parkirnya itu di atas ya, antara pintu masuk dan parkirannya itu 500 meter kalau nggak salah. Kemudian untuk parkirnya itu 10.000 sepeda motor atau mobil jika camping. Kemudian untuk naiknya itu kisaran 2 kilo kalau 3 kilo. Jadi teman-teman bisa menggunakan jasa ojek ya. Itu 50.000 PP atau naik turun itu 50.000 per orang. Jadi teman-teman kalau tidak ingin jalan kaki itu bisa ojek. Ini untuk area camp yang saya tempati ini di Blok A ya teman-teman. Untuk Blok A ini areanya cukup lempar atau luas ya, bisa ditempati beberapa tenda. Kebetulan saya bawa tenda ini berkapasitas 4-5 orang karena saya bertiga, yaitu saya, istri, sama anak saya. Kebetulan ini camping pertama anak saya ya teman-teman, yaitu yang baru berusia 13 bulan 10 hari kalau nggak salah. Jadi ya butuh mental dan persiapan. Mentalnya yaitu orang tua harus mempersiapkan segala sesuatunya, takutnya di lokasi itu terjadi apa-apa. Jadi saya kesini ini persiapannya untuk anak di atas 1 tahun, yaitu saya bawa Sunmol, yaitu untuk meredakan panas atau demam, kemudian nyeri sama pilek kalau nggak salah saya kemarin itu beli. Ini obat yang paling murah ya teman-teman untuk bayi usia 1 tahun, yaitu 21.000 di apotik harganya. Jadi kalau Anda yang menonton itu sudah punya anak, ingin diajak camping, ya harus dipersiapkan, salah satunya membawa obat-obatan peredam demam, agar nantinya kalau di atas itu ada istilah itu semlumut awake ya enek obat sing
tinggal meredam demame. Sebelum berangkat itu banyak persiapan ya teman-teman. Untuk membawa anak itu harus cari referensi, tanya dokter atau bidan. Kalau Anda ragu membawa bayi, aku bisa tanya-tanya. Saya browsing itu tidak disarankan bayi di usia 3 bulan ke bawah itu diajak naik gunung ya teman-teman. Kebetulan yang saya kunjungi ini itu ketinggiannya 1200 mdpl dari meter ya, 1200 meter dari permukaan laut. Mungkin masih tergolong nggak seberapa dingin ya kalau di gunung-gunung itu. Ini saya pasang tenda karena cuaca ini kondisinya kabut. Ini pukul 1 siang ya. Jadi saya berangkat tadi dari Surabaya itu jam 10, nyampe lokasi jam 9 pagi, sampai lokasi tiket masuk itu jam 11-an, kemudian naik ojek sampai camp itu 1 jaman, jam 12 langsung mendirikan tenda. Kemudian ini saya masak bubur kacang hijau ya, bawa dari rumah karena takutnya di atas itu warungnya belum buka atau tutup gitu. Jadi untuk persiapan atau jaga-jaga ya bawa bekal yang praktis dan ringan dibawa gitu teman-teman. Selain bawa alat camping sendiri, teman-teman bisa sewa di lokasi. Kalau nggak salah itu sewanya itu 100.000. Alat camping udah tenda, terus double layer udah tenda plus penutup tenda utama itu loh, biar kalau hujan nggak masuk airnya. Itu 100.000. Terus dapat matras 3, kemudian SB 3. Jadi 100 itu cuma tenda, matras 3, SB atau sleeping bag 3, dan sudah dipasangkan juga. Jadi kalau teman-teman kesini langsung tinggal nempatin, nggak usah repot-repot bawa. Tapi ya dapatnya itu kalau 100.000. Kalau nambah yang lainnya nggak tahu saya. Itu sekedar info yang saya ketahui ya dari pengunjung maupun dari petugasnya. Ini masih proses masak, dan ini logistik yang saya bawa yaitu kacang hijau, mie instan yang praktis ya teman-teman. Terus air, kalau air tadi saya dari rumah itu nggak bawa, soalnya di area ini di camping ground Jendela Langit ini air melimpah ruah. Di depan saya ini, depan tenda ini ada keran, kemudian di belakang tenda saya juga ada keran air, bisa buat minum langsung. Karena apa? Karena airnya itu langsung dari sumbernya. Keterangan dari manajemen atau pengelola wisatanya. Jadi airnya itu
murni dari sumber, nggak ditandon atau di apa, yang jelas itu seger ya teman-teman. Nggak usah kebingungan air kalau di sini. Kemudian untuk fasilitasnya di sini itu banyak ya teman-teman. Nggak usah khawatir, ada warung, kemudian musola, kemudian gazebo, toilet, kemudian ada penyewaan jeep juga. Kalau rombongan itu bisa nyewa jeep lebih murah. Kalau banyak ya, kalau berdua atau bertiga itu mending ojek aja. Kalau rombongan itu nyewa jeep itu lebih murah dan aman ya. Di sini juga ada ada sewa kuda kalau nggak salah. Coba teman-teman browsing sendiri. Saya browsing itu ada penyewaan kuda juga, harganya kalau nggak salah 100.000 per orang. Untuk teman-teman yang mau kesini nggak harus camping juga ya. Kalau kesini ingin PP pulang pergi juga bisa. Nanti saat di parkiran itu bilang aja ke tukang ojeknya. Misal teman-teman itu nyampe lokasi itu jam 10 siang, kemudian perkiraan naik itu 1 jam, jadi jam 10 jam 11. Kalau ingin di atas itu lama-lama juga nggak masalah, nanti bilang ke tukang ojeknya bisa dijemput. Soalnya ojeknya itu standby-nya di parkiran bawah, nggak di atas. Kalau jangan takut minta nomor teleponnya. Kalau takut nggak balik itu loh tukang ojeknya, nanti bisa save nomor tukang ojeknya, mau kapan dijemput untuk turun. Ini kondisi gerimis malam hari. Lah ini teman-teman, saya sudah kelaparan, ini mau makan. Untuk porsi segini ini cukup 20.000 ya teman-teman, murah sekali, murah pol ya menurutku. Soalnya aku urip ning Surabaya kan ya ngerti dhewe biayane karo rego-regone, jadi ya menurutku cukup murah ya. Ini 20.000 ini nasi iso kanggo wong telu menurutku ya. Soalnya aku pesen dek orang iku kanggo wong loro, tapi ning bakole dikai wakeh sak wakel plus urap-urap. Aku pesennya urap-urap karo iwak asin karo ndok. Jadi lawu iku sak piring karo segone iku sak wakul ya teman-teman. Iku 20.000, bisa dibawa di tenda untuk nasi sama lauknya ya, tergantung teman-teman, bisa dibungkus bisa, terus pakai wakul juga bisa, diantarkan juga bisa, praktis pokoknya. Jangan khawatir kelaparan, karena di lokasi itu ada warung. Untuk tutupnya
itu kisaran jam 10 malam ya kalau nggak salah. Soalnya saya malam itu ke toilet kan lewati warung, itu jam 10 sudah tutup dan lampu-lampu semuanya itu sudah dimatikan. Jadi teman-teman kalau ngecas HP itu siang, kalau jangan sampai kemalaman, nanti lampunya dimatikan sama yang jaga atau petugasnya. Ya ini makan malam ya, ini sekitar pukul jam 7 malam. Saya sama istri dari pagi ya, jam 10 berangkat itu belum sarapan, cuma sarapan pagi aja. Ini pemandangan di malam hari, ini kelihatan kota Kabupaten Pasuruan ya kalau nggak salah. Nah, ini pagi hari. Semalam itu hujan deras ya teman-teman. Jadi saya sarankan itu membawa double layer untuk menampung hujan, itu cukup deras. Dan ini tanahnya ini agak miring, nggak datar semuanya, jadi air itu lewat bawah, banyak yang basah, terutama sleeping bag, terus pakaian itu banyak yang basah teman-teman. Ini pagi pukul jam 7-an, jam 8 lah, jam 7 jam 8 udah panas. Kalau bisa usahakan teman-teman itu foto, ambil video ataupun konten ataupun apalah itu diusahakan pagi, karena lewat jam 9 atau jam 10 itu kabut atau wabal. Dan ya sayang aja kesini kalau nggak digunakan. Kalau kalian tidur begadang semalaman ya eman nak menurutku ya teman-teman. Ini view bukit, jendela langit ke bukit. Ini wisatanya namanya Jendela Langit ya. Kalau bukitnya kalau nggak salah itu bukit Ringgit kalau nggak salah. Jadi kalau wisatanya Jendela Langit, kalau bukitnya Bukit Ringgit kalau nggak salah, yang view-nya buat foto. Lah ini lokasi cafe atau warung ya teman-teman. Ini menunya banyak sekali. Nanti saya shoot lah untuk daftar menunya. Ada cemilan, ada antangin ya kalau nggak salah, ada roti, ada mie. Lah ini menunya bervariasi, ada nasi jagung, nasi pecel, lalapan, rawon, dan masih banyak. Dan harganya kalau menurut saya itu terjangkau ya. Ya menyesuaikan, dan intinya itu kalau kesini tuh nggak kebingungan atau kebingungan kelaparan lah, nggak usah repot-repot bawa dari rumah. Kalau bawa uang banyak atau dompet tebal ya nggak masalah, tapi kalau pengen hemat ya monggo bawa dari rumah, nggak apa-apa. Ini warungnya ini
menghadap ke utara ya teman-teman. Jadi sebelah kirinya itu musola. Ini musolanya. Musola. Ini kerannya itu ada 2. Dan ini bisa diminum ya teman-teman, karena ya langsung dari sumbernya itu kata pengelola atau manajemen dari wisata Jendela Langitnya sendiri ya yang bilang, bukan saya, karena saya juga tanya-tanya mengenai air, terus harga-harganya saya tanya secara detail buat informasi kalau teman-teman atau yang menonton video ini datang ke sini untuk berwisata. Ini ada sarung, udah mukena, enggak untuk umum ya, ini enggak boleh dibawa pulang. Lah ini ada toilet di depan. Kok ada toilet, ada kotak amal seikhlasnya. Jadi ini tidak ada penunggunya. Jadi kalau kalian camping ya mau masukkan monggo, enggak ya monggo. Kalau saya itu sering ke toilet jadi enggak bayar ya. Enggak bayar ya, karena sudah include sama camping. Untuk toiletnya ini ada 3, klosetnya duduk, ada tempat sampahnya juga. Tapi yang kurang itu kurang nenek cantelan ya, tempat baju itu loh teman-teman. Kalau saya itu cocoknya itu kloset duduk ya, jongkok timbang duduk. Itu ada 3, sudah terjamin lah. Ini saya jalan-jalan di sampingnya musola ya, arah ke kiri. Ini ada komunitas yang camping di rumah. Kemarin itu rencana saya itu mau nginep di rumah itu ya, sewa. Berhubung personilnya kurang ya, jadi rental apa? Tenda. Kemarin aku tanya adminnya Jendela Langit itu untuk harga nginepnya di rumah itu bervariasi. Ada yang 450 itu kapasitas 6 sampai 7, ada yang 600 atau 650 itu 8 sampai 10 sama berapa lupa saya. Pokoknya itulah, nanti bisa tanya-tanya adminnya Jendela Langit itu di Instagram, ada kok di bio-nya itu ada nomornya, bisa hubungi di sana. Teman-teman cari aja di Instagramnya Jendela Langit, nanti ada nomornya, bisa hubungi sendiri. Untuk lokasinya glamping, istilahnya glamping ya, kalau rumah sewa rumah itu berada di sebelah kirinya atau sampingnya musola. Kebanyakan di situ. Ada yang di area camping yang saya tempati Blok A itu cuma ada 2 atau 3 kalau nggak salah. Ini di lokasi banyak tempat sampah ya, jadi teman-teman nggak perlu atau buang sampah sembarangan, sudah disediakan tempat sampah. Ini mulai kabut,
sudah pukul jam 10 ya, jam 9.10 ini kabut, dan ini saya masak mie untuk mengganjal perut. Berhubung saya dari rumah itu bawa mie instan 4, saya masak malam itu 2, kemudian pagi itu 2. Ini selain mie, kalau kalian punya emah atau takut sakit perut, bisa dimakan dengan nasi ya. Ini saya pakai nasi beli dari warung, yaitu 5.000, udah banyak, untuk 2 orang cukup ya. Jadi saya mie masak sendiri, kemudian untuk nasinya itu saya beli di warung 5.000, sudah dapat banyak dan cukup untuk 2 orang. Jadi saya camping ini nggak tahu boncos atau kalau dihitung-hitung itu saya rental alat campingnya sendiri itu habis 194. Kalau nyewa di sini itu 100, yang cuma dapat tenda, matras sama spring bed. Kalau rental itu 194, itu udah dapat tenda, terus matras 3, ini yang saya sewa ya, tenda 1, matras foil 3, sleeping bed 3, kemudian nesting yang besar, set besar itu 1, kemudian lampu tenda 1, kemudian carrier itu saya sewa yang ukuran 70 liter, kemudian apalagi ya, tenda sudah. Terusan ini sewa gas buat masak itu 1, itu cukup ya. Kalau nggak masak banyak itu menurut saya 1 itu cukup. Itu harganya sewanya murah. Kalau di tempat rental yang saya sewa itu 9.000. Kemudian sudah, mungkin itu aja ya. Oh iya, kompor anti angin yang kayak kembangan itu saya sewa 1 pieces. Ini santai-santai ya teman-teman, udah mulai mau pulang, jadi saya sempatkan sama keluarga itu untuk ngobrol, menyenangkan anak. Ini saya tujuannya itu wisata, yaitu buat kenang-kenangan anak ya. Ini pertama kali saya muncak sama anak ya. Jadi pertama kali buat anak saya, tapi kalau saya sendiri itu alhamdulillah sudah sering muncak. Jadi kalau fisik, istri saya juga sering muncak juga. Jadi untuk fisik dan pengalaman itu sudah lumayan mumpuni gitu. Dan untuk anak saya itu pertama kali menjadi momen kenangan ya. Nantinya kalau sudah besar bisa buat
kenang-kenangan memori, bisa dilihat lagi kalau saya unggah di YouTube. Jadi teman-teman yang mohon supportnya, yaitu subscribe, like dan komen ya teman-teman. Ya siapa tahu bisa mengedukasi atau konten saya bisa bertahan lama dan memberikan informasi-informasi mengenai wisata ataupun tempat-tempat yang saya kunjungi. Mungkin itu aja ya teman-teman. Terima kasih supportnya sudah menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kurang atau kesalahan kata mengenai informasi. Terima kasih.